Saat itu pukul 2 siang, sebuah kunjungan biasa ke pasar. Namun, tiba-tiba seorang wanita meraih lengan saya. Dengan Rp300,000 saja, saya akan memberikannya untukmu. Seketika kepala saya menjadi kosong. Apa? Mungkinkah maksudnya benar-benar seperti itu? Saya kembali menatap wanita yang terlihat berusia sekitar 55 tahun ini. Wow, bentuk tubuhnya ternyata lebih bagus dari yang kuduga. Riasannya tebal dan pakaiannya pun ketat. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi padaku? Jantungku mulai berdebar kencang. Bagaimana? Tidak akan buruk kok. Sentuhan tangannya yang memegang pergelangan tanganku terasa lembut. Bahkan aroma parfumnya sepertinya ia sudah mempersiapkan segalanya. Saya tidak lagi peduli dengan pandangan orang di sekitar wanita ini. Ternyata lebih menarik dari yang kupikirkan. Selama 50 tahun hidup, ini adalah tawaran pertama yang saya terima. Kita harus pergi ke mana? Akhirnya saya bertanya lebih dulu. Pada saat itu saya sadar. Saya telah benar-benar terpikat. Namun, ini bahkan belum permulaannya. Di balik Rp300,000 itu, ada kebenaran mengejutkan yang menanti. Sebelum memulai video, langganan dan suka akan sangat berarti bagi saya. Semuanya gratis, jadi saya akan berterima kasih jika anda menekannya. Baiklah, mari kita mulai cerita hari ini. Pukul 2 siang, terik matahari di pasar tradisional membuat keringat membasahi dahi Budi. Di usianya yang ke-50, ia sudah sepenuhnya terbiasa dengan kehidupan seorang diri. Kunjungan biasa seperti ini untuk membeli bahan makan siang adalah seluruh rutinitasnya. Masak sayur lodeh saja hari ini? Sambil memikirkan itu, ia melewati lapak sayuran. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh lengannya dengan lembut. Merasakan sentuhan yang seolah menyetrum, Budi terkejut dan menoleh. Berdirilah seorang wanita yang tampak berusia sekitar 55 tahun. Budi mengenali wanita dengan tanda pengenal nama Siti itu. Biasanya ia adalah pedagang sayur, tetapi hari ini ada yang berbeda. Riasannya tebal dan ia mengenakan blus yang lebih ketat dari biasanya. Pakaian itu sama-sama memperlihatkan lekuk dadanya. Tanpa sadar, Budi merasa pandangannya tertarik ke arah itu. Aneh sekali, penampilannya benar-benar berbeza dari biasanya. Siti melangkah lebih dekat ke arah Budi. Cukup dekat hingga Budi bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Ada waktu sebentar? Bisiknya. Suaranya sedikit bergetar tetapi pada saat yang sama terdengar menggoda. Jantung Budi mulai berdetak sedikit lebih cepat. Apa ini? Ada apa? Hanya dengan Rp300,000 kita bisa bersenang-senang. Perkataan Siti membuat Budi terdiam seketika. Pikirannya menjadi kosong. Ia merasakan seseorang menoleh dari sekitarnya. Lihat itu si Siti ngapain? Kenapa dia bicara sedekat itu dengan laki-laki itu? Suara bisik-bisik para pedagang mulai terdengar. Wajah Budi seketika memerah. Jangan-jangan maksudnya benar begitu? Dan apa semua orang mendengarnya? Ia meragukan pendengarannya sendiri. Selama 50 tahun hidup, ia belum pernah menerima tawaran seperti ini. Ia melirik cepat ke sekeliling dan melihat beberapa pedagang melirik ke arah mereka. Laki-laki itu kelihatannya mencurigakan ya. Siti aneh sekali akhir-akhir ini. Jualan tidak, malah melakukan apa itu? Suara bisik-bisik itu semakin kencang. Budi merasakan seluruh tubuhnya memanas. Berdiri di tengah tatapan seperti ini saja sudah merupakan siksaan. Siti dengan lembut memegang pergelangan tangan Budi. Sentuhannya lembut dan hangat. Aroma parfum yang samar merangsang ujung hidungnya. Budi merasakan tubuhnya bereaksi. Jantungnya mulai berdebar dan mulutnya terasa kering. Pada saat yang sama, tatapan orang di sekeliling terasa semakin tajam. Hei, mereka itu mencurigakan. Siti sudah gila ya? Suara orang-orang terdengar lebih jelas. Budi merasakan campuran emosi yang rumit antara malu, bingung dan sedikit kegembiraan. Bagaimana tidak akan buruk kok? Suara Siti menjadi lebih lembut. Di matanya, Budi merasakan keputusasaan dan sesuatu yang lain. Budi bingung. Apakah hal seperti ini benar-benar terjadi pada orang biasa sepertiku? Pada saat yang sama, rasa ingin tahu dan hasrat mulai tumbuh. Sudah terlalu lama ia hidup sendiri. Ia merindukan kehangatan seorang wanita. Apakah maksud anda benar-benar seperti itu? Tanya Budi hati-hati. Ia merasakan suaranya sendiri bergetar.
Siti mengangguk dengan senyum penuh arti. Sepertinya anda kesepian. Perkataan itu menusuk hati Budi. Seolah-olah Siti telah membaca situasinya dengan tepat. Bagaimana dia tahu? Apa aku terlihat begitu kesepian? Budi ragu sejenak. Secara rasional, ia berfikir ini adalah hal yang aneh, tetapi secara emosional sulit untuk menolaknya. Sentuhan tangan Siti menjadi semakin lembut. Kita harus pergi ke mana? Akhirnya ia membuka mulut. Kata-kata itu keluar begitu alami hingga ia sendiri terkejut. Rumah Siti adalah sebuah rumah kontrakan yang rapi di lantai 2 sebuah bangunan di belakang pasar. Sambil menaiki tangga mengikutinya, Budi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apa benar-benar hal seperti ini terjadi? Berbagai macam fantasi melintas di benaknya. Pada saat yang sama, ia merasakan sedikit rasa bersalah. Apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Tapi ini kan keinginan bersama. Sambil melihat Siti berjalan di depannya, Budi mengamati bentuk tubuhnya dengan lebih saksama. Untuk usianya, tubuhnya proporsional dan cara berjalannya pun anggun. Ternyata lebih menarik dari yang kukira. Pikiran itu membuatnya menegur dirinya sendiri. Bukankah aku berpikir terlalu vulgar? Ketika Siti membuka pintu, yang terlihat adalah sebuah kamar studio yang tertata rapi, berbeda dari dugaannya. Interior yang bersih dan pencahayaan yang lembut membuat seluruh rumah terasa nyaman. Silakan masuk. Siti mempersilakan Budi masuk dan menutup pintu. Pada saat itu Budi menyadari bahawa mereka benar-benar berada di ruang pribadi. Di dalam kamar tercium aroma-aroma terapi yang lembut. Itu adalah aroma lavender yang tampaknya memiliki efek menenangkan. Tubuh Budi mulai sedikit rileks. Mau minum? Tanya Siti. Tetapi Budi menggelengkan kepala. Saat ini situasi itu sendiri lebih penting daripada hal lain. Siti berdiri di depan Budi. Ia dengan hati-hati meletakkan tangannya di kancing kemeja Budi. Budi merasa seolah-olah napasnya akan berhenti. Sudah sangat lama ia tidak merasakan sentuhan tangan wanita. Aku benar-benar tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Namun, tiba-tiba terdengar suara kasar dari luar jendela. Gedebuk, gedebuk. Wajah Siti seketika pucat pasi. Sikap santai dan menggoda yang ia tunjukkan sebelumnya lenyap tak berbekas. Sebagai gantinya muncul ekspresi ketakutan. Budi bingung. Ada apa? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Tangan Siti terlepas dari kemejanya. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Budi. Tetapi Siti tidak menjawab dan hanya menatap ke arah jendela. Suara di luar jendela menjadi lebih keras. Kedebuk, kedebuk, kedebuk. Kali ini terdengar seperti seseorang memukul dinding dengan sesuatu. Budi mulai merasa cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia bingung melihat perubahan drastis pada Siti. Wanita yang beberapa menit lalu merayunya kini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Terdengar suara laki-laki kasar dari luar jendela. Siti, aku tahu kau di dalam. Logatnya terdengar cadel seperti orang mabuk. Siti mencengkeram lengan Budi. Tangannya sedingin es. Barulah Budi menyadari ada sesuatu yang salah. Ini bukan pertemuan biasa. Berbagai spekulasi muncul di benaknya. Mungkinkah pria itu suaminya atau mantan suami? Situasi menjadi semakin rumit. Budi merasa seperti terseret ke dalam sesuatu. Suara di luar jendela semakin keras. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kali ini terdengar seperti jendela yang dipukul langsung. Guncangan itu membuat seluruh ruangan bergetar seolah-olah kaca akan pecah. Budi merasa jantungnya akan meledak. Ia tidak pernah bermimpi akan berada dalam situasi seperti ini. Siti menempel erat padanya. Tubuhnya sepenuhnya bersandar pada Budi. Kehangatan tubuhnya terasa, tetapi pada saat yang sama ia juga bisa merasakan betapa takutnya Siti. Tolong bantu saya, pinta Siti dengan suara bergetar. Barulah Budi mulai memahami situasinya. Jadi ini sebabnya dia menawarkan RM300,000. Dia benar-benar membutuhkan bantuan. Namun, ia masih tidak mengerti mengapa Siti harus mendekatinya dengan cara seperti itu. Siapa orang itu? Tanya Budi hati-hati. Ekspresi penderitaan melintas di wajah Siti. Mantan suami saya. Mendengar jawabannya, Budi mengangguk. Sudah kuduga.
Suara pria di luar jendela semakin keras. Kalau tidak buka pintu, aku akan masuk lewat jendela. Siti mencengkeram ujung baju Budi dengan erat. Sudah 6 bulan kami bercerai tapi dia terus begini. Rasa putus asa terdengar dalam suaranya. Budi merasa campur aduk. Awalnya ia mengharapkan pertemuan biasa, tetapi sekarang ia berada dalam situasi yang sama sekali berbeza. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang yang ketakutan seperti ini begitu saja. Pikiran itu mengejutkan Budi. Sejak kapan ia mulai peduli pada orang lain seperti ini? Sudah terlalu lama ia hidup sendiri sehingga ia pikir minatnya pada orang lain telah berkurang. Tenang saja. Saya akan di sini, kata Budi sambil menutupi tangan Siti. Pada saat itu, ia merasakan emosi yang berbeza. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan. Di mata Siti yang menatapnya, ia juga merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar terima kasih. Suara di luar jendela mereda sejenak. Namun, keduanya tidak bisa lengah. Budi sama sekali tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku benar-benar tidak menyangka hari ini akan menjadi seperti ini. Ia sedang mengalami hari yang paling tak terduga dalam hidupnya. Ketika suara di luar jendela mereda sejenak, Budi menghela napas lega. Namun, ekspresi Siti masih tegang. Apakah dia sudah pergi? Tanya Budi hati-hati, tetapi Siti menggelengkan kepala. Tidak, saat-saat seperti inilah yang lebih berbahaya. Rasa putus asa terdengar dalam suaranya. Budi menatap wajah Siti lebih dekat. Bekas riasan yang luntur terlihat jelas dan bibirnya bergetar. Orang ini benar-benar membutuhkan bantuan. Pikiran itu membuat Budi terkejut. Hasrat atau harapan yang ia rasakan pada awalnya telah lenyap. Sebagai gantinya muncul keinginan untuk melindungi wanita ini. Waktu berlalu dan malam semakin larut. Siti memasak Indomie sederhana, tetapi keduanya tidak bisa makan dengan benar. Karena tegang, makanan tidak bisa melewati tenggorokan mereka. Maafkan saya, kata Siti tiba-tiba sambil menundukkan kepala. Telah menipu anda dengan cara seperti ini. Barulah setelah mendengar perkataan itu, Budi mengerti segalanya. Jadi dari awal tujuannya bukan itu. Ia merasakan kekecewaan yang aneh sekaligus kelegaan. Kekecewaan itu adalah perasaan yang bahkan ia sendiri tidak bisa mengerti. Kenapa anda mendekati saya dengan cara seperti itu? Tanya Budi. Siti tersenyum getir. Jujur saja, saya terlalu takut untuk sendirian. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kalau saya hanya minta tolong, sepertinya tidak akan ada yang datang. Budi merasa sakit hati mendengar perkataannya. Betapa putus asanya dia hingga memilih cara seperti itu. Jadi dengan cara yang menarik perhatian para pria. Suara Siti semakin mengecil. Budi merasa campur aduk. Ada perasaan tertipu, tetapi pada saat yang sama ia juga bisa memahami situasinya. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu depan. Ceklek-ceklek, suara gagang pintu yang diputar. Wajah Siti kembali pucat. Dia punya kuncinya, katanya dengan suara bergetar. Jantung Budi kembali berdebar kencang. Apa dia benar-benar akan masuk? Terdengar suara pintu yang perlahan terbuka. Terdengar suara langkah kaki dari depan. Langkah kaki yang lambat namun pasti. Budi menyembunyikan Siti di belakangnya dan menatap ke arah pintu. Apa yang bisa kulakukan dalam situasi seperti ini? Tubuhnya menegang karena tegang. Namun Budi terkejut melihat orang yang muncul dari balik pintu. Bukan pria kasar yang ia bayangkan, melainkan seorang nenek berusia sekitar 60-an, berpakaian rapi dengan kesan yang lembut. Siti, kamu tidak apa-apa? Tanya nenek itu dengan suara khawatir. Siti keluar dari belakang Budi dengan ekspresi bingung dan menjawab, Ibu bagaimana bisa sampai ke sini? Budi tidak bisa memahami situasinya. Ibu, lalu siapa pria tadi? Pikirannya menjadi kacau. Nenek itu menatap Siti dengan cemas dan berkata, tetangga bilang kalau Agus datang lagi. Mendengar nama Agus, ekspresi Siti menjadi muram. Barulah Budi menyadari bahawa Agus adalah nama mantan suaminya. Tapi sekarang tidak apa-apa Bu, kata Siti sambil menunjuk Budi. Bapa ini sedang membantu saya. Nenek itu baru pertama kali menatap Budi dengan saksama. Tatapannya menyapu wajah Budi sebelum kembali ke Siti. Siti, kan sudah ibu bilang jangan begini caranya. Suara nenek itu bercampur dengan kekhawatiran. Budi semakin bingung.
cara begini maksudnya apa? Siti menundukkan kepala dan menjawab, tidak ada cara lain. Tapi kalau menipu bapa-bapa seperti ini, Budi mendengarkan perkataan nenek itu dengan saksama. Bapa-bapa, berarti bukan hanya aku yang ditipu? Pada saat itu, Budi menyadari bahwa ia berada dalam situasi yang sama sekali berbeda. Siti berkata kepada neneknya dengan sungguh-sungguh, ibu bapa ini berbeda dengan yang lain. Apa bedanya? Nenek itu menatap Siti dengan tajam. Budi merasa tersisih meskipun ini adalah pembicaraan tentang dirinya. Yang lain, apa yang sebenarnya terjadi? Rasa ingin tahu dan kecurigaannya semakin besar. Nenek itu berbicara langsung kepada Budi. Anak muda, coba ceritakan bagaimana cara Siti saya mendekati anda. Budi merasa bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak mungkin aku bilang dia menawarkan hal seperti itu di pasar dengan Rp300,000. Saat ia ragu-ragu, Siti yang lebih dulu angkat bicara. Seperti biasa Bu, nenek itu menghela napas dan mulai menjelaskan kepada Budi. Anak ini jadi aneh akhir-akhir ini. Suara nenek itu dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Apa karena stres akibat mantan suaminya? Tanya Budi hati-hati. Jadi aneh bagaimana ya? Nenek itu menatap Siti dan berkata, dia memberikan tawaran aneh kepada bapak-bapak. Ibu. Siti mencoba menghentikan neneknya dengan panik, tetapi neneknya terus berbicara. Dengan cara seolah-olah akan memberikan sesuatu dengan imbalan uang. Barulah Budi mulai memahami situasinya. Jadi maksudnya memang benar begitu? Atau pikirannya menjadi semakin rumit? Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa, lanjut nenek itu, dan Budi terkejut. Dia hanya membawa mereka pulang lalu memberi teh atau makanan dan menyuruh mereka pergi. Wajah Siti memerah. Ibu, kenapa ibu bicara seperti itu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata nenek itu sambil menoleh ke Budi. Anak ini sangat kesepian. Barulah Budi dapat memahami situasi yang sebenarnya. Jadi Siti berpura-pura merayu para pria, tetapi sebenarnya ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama. Tapi kenapa ia harus memilih cara seperti itu? Tapi kenapa anda mendekati orang dengan cara seperti itu? Tanya Budi langsung kepada Siti. Siti menundukkan kepala dan menjawab dengan suara kecil. Kalau hanya minta tolong, tidak ada yang datang. Tapi kalau dengan tawaran seperti itu, mereka mau datang. Perkataannya membuat Budi merasakan kesedihan. Betapa kesepian dan putus asanya dia hingga memilih cara seperti itu. Nenek itu mengucapkan terima kasih kepada Budi. Tapi anda tetap tinggal sampai akhir. Bagaimana dengan yang lain? Tanya Budi penasaran. Sebagian besar marah dan pergi setelah tahu situasinya. Jawab nenek itu. Budi menatap Siti. Dia masih menundukkan kepala. Berapa banyak penolakan dan penghinaan yang telah ia alami? Hati Budi terasa sakit. Pada saat itu ia membuat keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Kalau begitu, bolehkah saya terus datang? Siti dan neneknya menatapnya dengan ekspresi terkejut. Benarkah? Suara Siti bercampur dengan harapan. Budi mengangguk dan berkata, kalau anda takut sendirian, saya akan sesekali mampir. Perkataan itu membuat mata Siti berkaca-kaca. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sejak hari itu, kehidupan sehari-hari Budi berubah total. Setiap jam 6 sore, ia mengunjungi rumah Siti. Awalnya ia berfikir itu hanya rasa kasihan, tetapi perlahan-lahan perasaan lain mulai tumbuh aneh. Kenapa aku begitu memikirkannya? Budi tidak bisa memahami perasaannya sendiri. Siti pun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi penampilan menggoda atau tawaran ambigu. Sebagai gantinya, ia menyiapkan makan malam sederhana namun tulus dan menunggunya. Hari ini saya masak sayur asam, kata Siti sambil tersenyum malu-malu. Senyum alaminya terlihat jauh lebih indah daripada ekspresi menggoda yang pertama kali ia lihat. Budi tanpa sadar mulai mengamatinya lebih dekat. Wajahnya tanpa riasan terlihat lebih nyaman dan penampilannya dengan pakaian rumah biasa lebih menarik. Enak, kata Budi dengan tulus. Rasanya hangat, tidak bisa dibandingkan dengan Indomie yang biasa ia makan sendiri. Wajah Siti berseri-seri. Benarkah? Padahal kata orang masakan saya tidak enak. Siapa yang bilang begitu? Tanya Budi heran. Ekspresi Siti tiba-tiba menjadi muram. Mantan suami saya, suaranya mengecil. Budi bisa membayangkan betapa banyak luka yang telah diterima Siti. Kata-kata seperti itu membuatnya kehilangan kepercayaan diri.
Pada saat itu, Budi merasa marah. Ia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa menghancurkan orang lain seperti itu. Orang itu salah. Ini benar-benar enak. Pujian tulus Budi membuat mata Siti berkaca-kaca. Terima kasih, tidak ada yang pernah mengatakan itu padaku. Malam itu dalam perjalanan pulang, Budi terus memikirkan Siti. Perasaan apa ini? Sepertinya bukan hanya rasa kasihan, tapi terlalu rumit untuk menemukan jawabannya. Seminggu kemudian, suatu malam krisis yang sesungguhnya datang. Ketika Budi tiba di rumah Siti, pintu depannya sudah rusak. Aneh. Ada apa? Jantungnya mulai berdebar kencang. Dengan hati-hati ia masuk dan menemukan Siti meringkuk di sudut. Wajahnya memar dan pakaiannya robek. Bu Siti, Budi segera berlari ke arahnya. Siti menangis lega melihatnya. Pak Budi, syukurlah. Ada apa? Siapa yang melakukan ini? Seluruh tubuh Budi gemetar karena marah. Sudah lama ia tidak merasakan emosi seperti ini. Agus datang mabuk-mabukan, jelas Siti dengan suara bergetar. Dia marah karena tahu bapa datang setiap hari. Budi merasa bersalah karena Siti terluka karenanya. Pada saat yang sama, kemarahannya terhadap Agus memuncak. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Kita harus ke rumah sakit dulu. Budi mencoba memapa Siti, tetapi Siti memegang lengannya. Tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa-apa. Suara Budi bercampur dengan emosi. Reaksinya begitu keras hingga ia sendiri terkejut. Siti memegang tangan Budi dengan erat. Saya benar-benar tidak apa-apa karena ada Anda. Pada saat itu Budi sadar bahwa ia tidak hanya sekadar membantu Siti. Aku menyukai orang ini. Kesadaran itu mengejutkan. Entah sejak kapan Siti telah menjadi seseorang yang istimewa baginya. Bu Siti. Saat Budi memanggil namanya, Siti pun menatap matanya. Perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata mengalir di antara mereka. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari depan. Siti, aku datang lagi. Itu suara Agus. Kali ini terdengar lebih kasar dan berbahaya. Budi menyembunyikan Siti di belakangnya dan maju ke arah pintu. Kali ini aku yang harus menghentikannya. Tekad yang kuat tertanam di dalam hatinya. Agus masuk ke dalam. Seorang pria berusia akhir 50-an, mabuk dan terhuyung-huyung. Tetapi tatapannya tajam dan berbahaya. Apa yang kau lakukan di sini? Teriak Agus saat melihat Budi. Apa yang kau lakukan dengan wanitaku? Budi menjawab dengan tenang. Bu Siti bukan wanita Anda. Kalian sudah bercerai. Apa? Wajah Agus menegang. Beraninya kau ikut campur. Saat ia mengangkat tinjunya, Budi lebih dulu menangkap lengannya. Meskipun usianya sudah 50 tahun, Budi masih memiliki kekuatan. Dulu ia sering berolahraga, jadi tubuhnya masih kuat. Hentikan, kata Budi dengan nada mengancam. Ia sendiri terkejut dengan nada suaranya yang begitu tegas. Agus panik dan mencoba melepaskan lengannya, tetapi Budi tidak melepaskannya. Jangan ganggu dia lagi. Kau ini siapa ikut campur? Teriak Agus. Tetapi Budi tidak goyah. Saya orang yang melindungi Bu Siti. Perkataan itu membuat wajah Agus semakin menegang. Melindungi? Lucu sekali. Ia mencoba memukul Budi dengan tangan yang lain. Tetapi Budi dengan cepat menghindar. Lalu ia memelintir lengan Agus dan menaklukkannya. Aduh, lepaskan, jerit Agus. Budi berkata dengan dingin. Jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Saya akan lapor polisi. Apa? Buktinya sudah cukup. Pintu yang rusak, Bu Siti yang terluka. Perkataan Budi membuat nyali Agus menciut. Ia tahu bahawa jika polisi terlibat, ia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Baik-baik, kata Agus sambil mengangkat tangan menyerah. Saat Budi melepaskannya, Agus lari keluar rumah. Jangan datang lagi, teriak Budi ke punggungnya. Setelah suara langkah kaki Agus benar-benar hilang, Budi kembali ke Siti. Dia masih gemetar di sudut. Sekarang sudah tidak apa-apa. Budi memeluknya dengan lembut. Siti mulai menangis di pelukannya. Terima kasih banyak. Budi pun tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Bu Siti, saya. Saat ia ragu-ragu, Siti menatap matanya. Saya juga menyukai Anda. Saat mereka saling menatap, segalanya berubah.
Kesalahpahaman dan kebingungan di awal telah lenyap, hanya menyisakan perasaan yang tulus. Budi dengan hati-hati membelai wajah Siti. Kulitnya lembut dan hangat. Anda tidak sendirian lagi. Air mata mengalir dari mata Siti. Tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Budi menyeka air matanya dengan ibu jarinya. Siti menempelkan tangannya di pipinya dan memejamkan mata. Telapak tangan Budi yang kasar terasa paling lembut di dunia baginya. "Pak Budi," bisik Siti memanggil namanya. Suaranya lebih rendah dan basah dari biasanya. Budi tanpa sadar mendekat padanya. Dari Siti tercium aroma sabun yang lembut dan aroma khas tubuhnya. Aroma yang manis dan hangat. "Saya juga sangat membutuhkan anda." Siti meletakkan tangannya di dada Budi. Detak jantungnya yang cepat terasa di telapak tangannya. Budi melingkarkan lengannya di pinggang Siti. Tubuhnya sepenuhnya pasrah padanya. Suhu tubuh mereka menyatu dan udara di dalam ruangan menjadi panas. Budi mencium kening Siti. Ciuman yang lembut dan hati-hati. Siti menghela napas kecil dan meleleh dalam pelukannya. "Saya tidak mahu sendirian malam ini." Bisikan Siti membuat jantung Budi berdebar. "Saya juga ingin berada di sisimu." Tatapan mata mereka saat saling memandang sudah cukup mengungkapkan segalanya. Tidak ada lagi kata-kata yang diperlukan. 3 bulan telah berlalu. Budi setiap pagi pergi ke pasar bersama Siti. Kini ia bukan lagi sekadar pelanggan, melainkan pasangan Siti. Ia membantu di lapak sayur dan berjualan bersama. Awalnya, orang-orang di pasar berbisik-bisik. Jadi mereka benar-benar punya hubungan? Akhirnya Siti bertemu dengan orang yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, pandangan orang-orang berubah. Mereka merasakan kasih sayang yang tulus dari cara Budi dan Siti saling memperlakukan. Mereka serasi sekali. Di usia senja pun bisa mencintai seperti itu ya. Kini lebih banyak tatapan iri. Budi merasa aneh dengan perubahan itu. Awalnya disalahpahami memiliki hubungan seperti itu, kini hatinya dipenuhi rasa bangga. Siti pun benar-benar berubah. Tidak ada lagi ekspresi putus asa atau tawaran ambigu. Sebagai gantinya, ia menunjukkan senyum cerah dan sikap percaya diri. "Pak Budi, tomat ini bagaimana?" Siti mengangkat tomat segar dan tersenyum. Tawa riangnya seolah mencerahkan seluruh pasar. Budi memandang Siti dengan senang. Ternyata bisa berubah seperti ini. Suatu sore, Ibu Siti datang ke pasar. "Siti, akhir-akhir ini wajahmu terlihat sangat ceria." Ibu mertua berkata dengan ekspresi puas. "Ini semua berkat Pak Budi." Siti menjawab sambil memandang Budi. Tatapannya dipenuhi kasih sayang yang mendalam. Ibu mertua mengucapkan terima kasih kepada Budi. "Terima kasih banyak. Sudah lama saya tidak melihat anak ini tersenyum seperti ini." Budi menjawab dengan rendah hati. "Justru saya yang berterima kasih pada Bu Siti. Hidup saya jadi berubah. Itu adalah kejujuran." Ia telah terbebas dari kehidupan yang sepi dan kini setiap hari terasa penuh harapan. Saat matahari terbenam, mereka pulang bersama. Kini Budi tidak lagi pulang ke rumahnya sendiri, melainkan ke tempat tinggalnya bersama Siti. "Malam ini mau dimasakin apa?" tanya Siti. Tetapi Budi menggelengkan kepala. "Hari ini biar saya yang masak." "Benarkah?" "Iya, saya akan buatkan gulai." Keahlian memasak Budi mengejutkan Siti. Hal-hal yang ia pelajari saat hidup sendiri kini digunakan untuknya. Sambil makan malam, Siti dengan hati-hati memulai pembicaraan. "Pak Budi, apa anda tidak menyesal saya dekati dengan cara seperti itu pada awalnya?" Budi berpikir sejenak. Tawaran mengejutkan hari itu, saat-saat canggung, dan kebenaran yang perlahan terungkap. "Sama sekali tidak," jawabnya dengan suara mantap. "Kalau kita tidak bertemu seperti itu, apakah kita bisa bersama sekarang?" Wajah Siti menunjukkan senyum lega, "Tapi maaf sudah menipu." "Bukan menipu tapi meminta bantuan," kata Budi sambil memegang tangannya. Hanya saja caranya agak unik. Mereka berdua tertawa bersama. Kini semua itu dianggap sebagai takdir berharga yang telah menyatukan mereka. Malam itu sambil berbaring di tempat tidur, Budi berfikir hidup bisa berubah seperti ini. Hingga 6 bulan yang lalu, ia sudah terbiasa hidup sendiri. Ia pikir ia tidak mengenal kesepian. Namun, setelah bertemu Siti, barulah ia tahu apa itu kesepian yang sesungguhnya dan apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya.
Mendengar dengkuran halus Siti yang tertidur di sampingnya, Budi tersenyum. Terkadang pertemuan yang tak terduga mengubah hidup. Keesokan paginya dalam perjalanan ke pasar, Siti berkata, "Pak Budi, kita menikah yuk." Budi terkejut dengan tawaran tiba-tiba itu. "Benarkah?" "Iya. Kita sudah tinggal bersama. Aku ingin kita resmi menjadi keluarga." Hati Budi terasa hangat. "Baik, ayo kita lakukan." Mereka berdua bergandengan tangan menuju pasar. Para pedagang di sekitar tersenyum melihat mereka. Mereka benar-benar serasi. Cinta itu indah di usia berapapun. Budi sadar, cinta sejati datang tanpa memandang usia atau cara. Dan cinta itu bisa dimulai pada saat yang paling tak terduga dengan cara yang paling istimewa. Tawaran Rp300.000 dari Siti bukanlah transaksi biasa. Itu adalah sinyal bagi dua jiwa yang kesepian untuk saling menemukan. Terkadang meminta bantuan bisa terasa memalukan dan sulit, tetapi ketika berani mengulurkan tangan, keajaiban yang sesungguhnya bisa terjadi. Dan jika ada seseorang yang menyambut tangan itu, hidup bisa dimulai kembali dengan cara apapun. Kisah Budi dan Siti mengatakan hal ini. Cinta dimulai di tempat yang paling tak terduga dengan cara yang paling tak terduga. Tetapi karena itulah ia menjadi lebih berharga dan indah. Cerita hari ini sampai di sini. Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, satu komentar sudah dengar akan sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Google Search Suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. Google logo. 79.2 seconds.